Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada Ibu, bertemu kembali bersama Ibu. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan paketan final test konsep konseling Islam yang terakhir. Jadi selanjutnya langsung saja Ibu akan share apa itu paketan final test yang terakhir, yaitu adalah sarang konseling kelompok. Mata kuliah konseling kelompok sudah kalian dapatkan di perkuliahan. Nah, selanjutnya tinggal mempraktekkan dan kalian juga sudah pernah mempraktekkan konseling kelompok kan ya. Nah, karena ini memang persiapan kalian nanti dalam pelaksanaan bukan hanya praktik PPL lah, tapi sebagai calon guru BK. Ya, jadi tadi sudah Ibu jelaskan konseling individual dengan pendekatan konseling Islam. Kemudian bimbingan klasikal dengan pendekatan bimbingan konseling Islam. Nah, selanjutnya konseling kelompok dengan pendekatan konseling Islam. Ini paketan yang terakhir, alhamdulillah paketan yang terakhir. Akhirnya tuntas pertemuan kita. Jadi selanjutnya konseling kelompok. Nah, ini adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseling dalam suasana kelompok. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseling dapat mengatasi masalah. Ya, nanti Ibu akan share video pelaksanaan konseling kelompok. Selanjutnya, tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi peserta didik ini untuk melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, karena kan bagian dari layanan responsif ya. Kemudian mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, ini langkah-langkahnya di dalam pelaksanaan konseling kelompok. Ibu geser kiri Ibu. Dan selanjutnya, nah ini yang pertama. Jadi materinya ada di POPBK, silahkan kalian pahami, pelajari. Nah ini secara ringkas saja Ibu bacakan kembali. Bacakan. Terkait dengan langkah-langkah konseling kelompok. Jadi pra-konseling. Nah, jadi pra-konseling berarti di sini pembentukan kelompok atau solving. Jadi kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2 sampai 8. Karena kan konseling kelompok peserta yang memiliki masalah yang relatif sama. Nah, ini jadi kalian membagikan net assessment kepada peserta didik di kelas atau beberapa kelas. Nah, kemudian kalian hasilkan dari salah satu instrumen, misalnya AUM kah, atau misalnya alat tes yang lain, sosiometri kah, misalnya sosiometri kan untuk mengetahui hubungan sosial antar peserta didik yang ada di kelas. Kemudian ternyata permasalahan alasan kenapa tidak disenangi atau tidak disukai itu sama, yaitu suka membuli tapi secara verbal, berarti lisan menyambati orang. Kita kumpulkan beberapa uh, individu peserta didik yang permasalahan penjelasan dari hasil instrumen yang diberikan itu hampir sama, yaitu 8 orang. Kemudian selanjutnya menyusun RPL konseling kelompok. Nah, berarti kalian bikin RPL konseling kelompok, kalian bikin video konseling kelompok, kalian juga membuat laporannya. Ini selanjutnya, kalau tadi pra konseling kelompok, nah selanjutnya langkah-langkah konseling kelompok. Nah ini nanti penjelasannya juga ada di RPL konseling kelompok. Nah jadi ada tahap awal, tahap transisi. Nah tahap transisinya yang khas di dalam konseling kelompok inilah ada tahap kerja, ada tahap pengakhiran. Ada 4 tahap. Nah ini kan beda dengan konseling individual. Tahap transisinya yang berbeda. Selanjutnya, langkah-langkah konseling kelompok ini pasca konseling kelompok. Jadi langkah-langkah konseling kelompok sebelum, ketika pelaksanaan, pasca, setelah konseling kelompok. Yang pertama mengevaluasi, kemudian menyusun laporan konseling kelompok. Nah, kita lanjutkan ke POPBK karena kita akan membahas terlebih dahulu tentang RPL konseling kelompok. Di atas konseling kelompok, konseling individual. Setelah konseling individual, kita lanjutkan kepuasan. Nah, ini dia. Nah, ini sebagaimana RPL konseling individual, RPL konseling kelompok juga ringkas saja sebenarnya. Nah, jadi semester berapa diisi tahun pelajaran 2020-2021. Nama konseli disamarkan, hari tanggalnya silakan diisi, sesuaikan pertemuan ke pertama, waktu disesuaikan, tempat disesuaikan, topik permasalahannya apa. Nah, ini kalian deskripsikan sebagaimana konseling individual, apa permasalahannya.
Nah, cuman kalau konseling individual, tadi kan Ibu minta kalian cari konseling yang terdekat, nah, keluarga kalian atau tetangga kalian, nah, yang tingkat SMP atau SMA. Untuk RPL, untuk pelaksanaan konseling kelompok, nah ini kan tidak memungkinkan mengumpulkan peserta didik sekitar 8 orang. Nah, jadi di sini kalian eh, bikin langsung video video saja, video video interaktif dalam rangka ya latihan sebenarnya. Nanti biar siap lah, biar siap. Walaupun memang agak berbeda sebenarnya lah ketika yang memang betul-betul ada 8 orang. Tapi nanti Ibu pikir-pikir ya apa nanti 8 orang ini bagaimana kalian interaktif ya luar biasa. Tapi nantilah kalian pastinya ahli memikirkan untuk um, orang-orang yang nanti dimunculkan boleh antara sampai 6 aja tidak masalah lah 6 orang. Jadi baik itu 6 orang itu 3 bantal, 3 guling atau 6-nya itu guling. Nah, jadi orang-orangan saja kalian susun, kalian di tengah nanti se seaktifnya kalian atau bikin video yang ada orang-orangan itu disesuaikan kalian saja. Jadi tidak perlu mengumpulkan orang asli lah, orang hidup. Nah, silahkan kreatif kalian 6 orang aja tidak masalah. Nah, itu siapa? Emotion, emotion. Uh, ya robot-robotan itu terserah itu media yang diperlukan. Nah, ini diisi, dijelaskan. Nah, ini RPL-nya, kemudian dilanjutkan setelah bikin RPL, kalian bikin video pelaksanaan konseling kelompok, nanti Ibu share juga contoh konseling kelompok seperti apa, namun kita dalam pendekatan konseling Islam. Jadi kalian berganti peran juga bisa, ya terserah kalian. Dan selanjutnya ini laporan pelaksanaan layanan konseling kelompok. Nah, jadi nama konseling ini sesuaikan, disamarkan kelas semester sesuai dengan RPL, hari tanggal sesuai RPL, pertemuan ke 1 sesuai RPL, waktu tempat sesuaikan. Nah, pendekatan teknik, nah ini kan konseling Islam lah, sesuai dengan mata kuliah kita. Hasil yang dicapai, deskripsikan. Hasil yang dicapai sebagaimana, silahkan kalian isi. Kepala sekolahnya di sini Ibu Ermalianti SPD MPD, guru BK, konselornya kalian sendiri Ramadanim. Nah, ini sifatnya rahasia. Nah, kemudian, kepuasan konseling silahkan disertakan juga, cuman ini kan akhirnya ala kalian saja. Karena sebenarnya misalnya ada 6 orang, berarti 6 lembar kepuasan konseli ini. Nah, cukup 1 lembar saja untuk kepuasan konseli ini. Nah, dipermudah saja untuk konseling individual karena keterbatasan personal. Tapi kalau kalian sudah praktik, nah, posisinya kalian sebagai konselor, nah maka insya Allah akan paham. Nah, jadi selain kalian mempelajari teori, nah, sebenarnya memang praktik itu diperlukan. Praktik posisi kita sebagai guru BK, posisi kita sebagai konselor. Kita pernah melaksanakan konseling individual sebagai konselor di jurusan BKPI. Kita pernah melaksanakan praktik bimbingan klasikal kita sebagai guru BK atau konselor di jurusan BKPI. Kita pun juga pernah melaksanakan praktik konseling kelompok di jurusan BKPI. Semuanya dengan pendekatan konseling Islam. Karena kalian ada alumni bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Ya, semoga bermanfaat. Ya, jadi walaupun videonya seperti ini hasilnya, ya tidak mengapa, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Nanti juga di grup WhatsApp kelas akan Ibu jelaskan atau akan Ibu tanya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan nanti Ibu jawab. Jadi demikian untuk paketan final test, semoga bermanfaat. Intinya Ibu sampaikan lagi, kalian bikin RPL konseling individual, kalian bikin video konseling individual individual dengan konseling yang sebenar-benarnya ada orangnya. Kemudian kalian bikin laporan konseling individual dan juga ada kepuasan dari proses konseling yang kalian laksanakan. Kemudian yang kedua, kalian bikin RPL bimbingan klasikal. RPL-nya kan sudah ada ya, jadi silahkan digunakan. Kalian bikin video bimbingan klasikal, nanti ada contohnya. Kalian bikin laporan bimbingan klasikal. Nah, selanjutnya kalian bikin RPL konseling individual dengan pendekatan konseling Islam. Kalian bikin video konseling kelompok. Kalian bikin RPL konseling kelompok. Kalian bikin video konseling kelompok. Kemudian kalian bikin laporan pelaksanaan konseling kelompok. Ya, alhamdulillah tuntas sudah pertemuan kita. Ibu mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih mahasiswa. Kalian bisa
kalian semakin profesional karena kalian mahasiswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi